Ya, pemirsa, melawan norma sosial, tubuh dipenuhi tato dengan penampilan urakan. Ini menjadi ciri dari anak pang yang biasa kita kenal, ya kan? Rambutnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, stigma itu membuat masyarakat kerap merendahkan mereka. Nah, tapi ada sosok yang ingin mengubah stigma itu dengan mengenalkan kembali agama kepada anak-anak pang dan anak-anak jalanan. Nah, baginya manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan, termasuk anak pang dan anak jalanan. Nah, apa yang dilakukannya untuk memandu anak-anak pang dan anak jalanan ini pulang ke kehidupan mereka yang lebih baik? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan sosok inspiratif yang jadi narasumber saya kali ini. Siapakah dia? Kita simak di sini di People and Inspiration bersama dengan Ustadz Halim Ambia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Halim. Assalamualaikum Ustadz Halim Ambia. Waalaikumsalam, gimana Pak? Apa kabar? Kabar baik Ustadz. Gimana posisi lagi di mana ini Ustadz? Kebetulan saya lagi di pondok ini. Oh, lagi di pondok. Yang pasti nggak di flyover gitu ya? Oh enggak. Kan pandemi, nggak boleh kita. Iya. Nah, ini kan Ustadz Halim ini adalah pendiri dari komunitas tasawuf underground. Nah, ini saya penasaran. Dari namanya ini kan memang udah catchy banget gitu ya. Nah, ini mungkin bisa ditarik benang merahnya seperti apa sih dari pang, anak jalanan, dan tasawuf? Seperti apa, Ustadz? Jadi begini, tasawuf underground sebetulnya komunitas orang-orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial yang saya dirikan 9 tahun yang lalu. Namun sejak 5 tahun yang lalu, itu saya mulai merambah kepada anak pang jalanan yang selama ini termarginalkan, tidak menjadi objek bagi pemberdayaan umat. Masjid tidak melirik mereka. Padahal agama itu mestinya hadir di tengah-tengah kaum marginal. Membumi harusnya ya. Yang kedua, tasawuf sendiri sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek batin atas syariat, atau ilmu yang mempelajari bagaimana mensucikan jiwa. Jadi saya memilih tasawuf sebagai pendekatan terhadap anak pang dan jalanan. Itu ada pertimbangan metodologis. Misalnya anak pang dan anak jalanan itu terpapar oleh narkoba dan psikotropika. Bagaimana menyadarkan mereka dan melepaskan mereka dari narkoba dan psikotropika? Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan tasawuf, menghantam jiwa mereka dengan kesadaran rohani dengan sholat dan zikir, agar mereka dari sholat dan zikir itu bisa melepaskan, meluluhlantahkan semua ketergantungan terhadap narkoba dan psikotropika. Dan ternyata cara itu berhasil. Wow. Tapi ya itu tadi, saya juga penasaran banget. Kenapa Ustadz memilih ini spesifik anak-anak pang dan anak-anak jalanan? Kenapa nggak yang mungkin komunitas lain yang terjebak di kehidupan malam misalnya? Bagaimana itu, Ustadz? Saya melihat ini, apa yang mereka tampilkan bagi saya menarik, itu ekspresi seni. Lalu atau mungkin Ustadz ini mantan anak pang dulu, bukan? Oh bukan. Oh bukan, kebetulan bukan ya. Oke, baik. Lalu bagaimana? Saya suka musik. Saya melihat itu hanya casing belaka, itu ekspresi seni seseorang. Itu bukan kriminal. Jadi ketika seorang bertato kemudian ada tongkrongan jalan, itu bagi saya bukan kriminal. Tetapi ada perda tertentu yang melakukan pelarangan mereka ngamen dan sebagainya. Nah, itu dia. Dianggap sampah masyarakat atau karena pelanggaran norma masyarakat, karena mereka bertato. Bagi saya itu stigmatisasi negatif yang tidak perlu. Apalagi ditambah ini, maaf nih curhat nih Bang ya. Nah, silakan Ustadz. Kan mestinya bagi saya sebagai umat Islam, mestinya ini tugas masjid untuk merangkul. Tapi masjid tidak menjadi oase, tidak menjadi tempat pengaduan bagi para pendosa untuk mengadu. Misalnya begini, masjid mencari sumbangan dari jalanan. Mengapa harus mencurigai anak jalanan ketika masuk ke masjid hanya sekedar menggunakan toilet? Boleh jadi hidayah lahir dari toilet, bukan dari atas karpet sajadah. Tapi orang-orang di masjid merasa terlalu suci, tidak merangkul bagian dari umat yang selama ini termarginalkan. Ini membuat saya geram.
Jadi saya turun ke jalan. Hal inilah yang Ustadz wujudkan, yaitu menunjukkan bahwa Islam yang sebenarnya adalah harus membumi, menjangkau ke semua orang, termasuk adalah anak-anak jalanan ini, anak-anak pang seperti ini. Nah, ini kenapa lewat jalan tasawuf ini, Ustadz? Tasawuf itu kan ilmu yang mempelajari tentang batin, ilmu yang mempelajari bagaimana mensucikan kesucian jiwa. Mereka perlu didekati dengan kasih sayang. Mereka perlu didekati dengan bahasa kasih yang tidak boleh hanya pendekatan halal haram hitam putih. Mereka ini pemberontak. Bapak ibunya saja dilawan, mereka lari dari rumah. Itu bentuk perlawanan, itu bentuk pemberontakan. Apalah artinya saya ketika ketemu mereka langsung menasehati dan bilang halal haram. Kalau pendekatannya halal haram, saya akan terpental dengan sendirinya. Maka harus dengan batin, pendekatan hati yang soft. Nah, sehingga dari situ mereka sendiri nanti akan mau mengubah mindset mereka yang salah terhadap dunianya. Mereka kalau anak-anak ini sebetulnya yang seperti apa sih sebetulnya ini, Ustadz? Latar belakangnya seperti apa sih? Karena broken home. Oh, broken home. Mereka kan konflik rumah tangga orang tuanya sendiri atau melihat kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibunya. Ini membekas sekali. Tapi kadang ada juga pola pendidikan yang dilakukan oleh orang tua ini salah. Saya pernah mendapati yang sekarang bersama saya, anaknya, itu dia keluar dari rumah umur 10 tahun gara-gara rebutan remote control televisi. Ini kan orang ayah begitu angkuhnya berebut remote control dengan seorang anak. Ini kesalahannya ada murni pada orang tua bagi saya. Nah, mereka keluar ke jalanan dan tidak balik lagi selama bertahun-tahun. Nah, dari sini jiwa-jiwa pemberontakan yang semacam ini yang banyak saya saksikan di jalanan. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai hal ini, Ustadz, kita akan cari tahu seperti apa lagi anak-anak yang dibimbing oleh Ustadz Halim ini, anak-anak yang bertato, yang rambutnya mohawk dan lain sebagainya seperti apa. Kita saksikan di segmen berikutnya di People and Inspiration. Tetaplah bersama kami.